Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devira Umi Faradia dengan NIM 3090-200104 dari Fakultas Ilmu Keperawatan, Program Studi S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi konsep perubahan menurut Kurzweil. Menurut Kurzweil, 1951, seorang yang akan mendapatkan suatu perubahan harus memiliki konsep tentang perubahan yang tercantum dalam tahap proses perubahan agar proses perubahan tersebut menjadi terarah dan mencapai tujuan yang ada. Tahap tersebut antara lain: yang pertama, tahapan pencairan unfreezing. Pada tahap ini yang dapat dilakukan bagi seseorang yang mengadakan proses perubahan adalah harus memiliki motivasi yang kuat untuk berubah dari keadaan semula dengan berubah terhadap keseimbangan yang ada. Di samping itu juga perlu menyiapkan diri dan siap untuk berubah atau melakukan adanya perubahan. Yang kedua, tahap bergerak, moving. Pada tahap ini sudah dimulai adanya suatu pergerakan ke arah sesuatu yang baru atau perkembangan terbaru. Proses perubahan tahap ini dapat terjadi apabila seorang telah memiliki informasi yang cukup serta sikap dan kemampuan untuk berubah, juga memiliki kemampuan dalam memahami masalah serta mengetahui langkah-langkah dalam menyesuaikan masalah. Yang ketiga, tahap pembekuan, rephrasing. Tahap ini merupakan tahap pembekuan di mana seorang yang mengadakan perubahan telah mencapai tingkat atau tahapan baru dengan keseimbangan yang baru. Selanjutnya, penerapannya, contohnya perawat di rumah sakit diwajibkan memakai masker dan sarung tangan. Namun terkadang melihat perawat lain di rumah sakit ada yang tidak menggunakan masker dan sarung tangan. Dalam kejadian tersebut, tingkah laku perawat mengalami perubahan karena memakai masker dan sarung tangan penting bagi perawat. Perawat harus menyadari itu karena masker dan sarung tangan sangat berguna. Sarung tangan untuk menghalangi terkena langsung darah atau cairan tubuh pasien, dan masker berguna jika terjadi kontak langsung dengan darah ataupun cairan. Pentingnya penggunaan masker dan sarung tangan. Selain perawat tahu fungsi masker dan sarung tangan, hendaknya setiap hari menggunakan. Dan apabila ada perawat lain yang tidak tahu fungsi, perawat lain harus memberitahu secara perlahan dan menasihati agar perawat itu berubah dan tidak lupa selalu memakai masker dan sarung tangan sehingga tidak merubah seperti dulu. Kepala ruangan di rumah sakit memberi peraturan dan penyuluhan memakai masker dan sarung tangan di rumah sakit. Hambatan dalam penerapannya, yang pertama, takut tidak diterima, takut sesuatu yang tidak pasti, takut kehilangan kepercayaan, takut karena kehilangan penghargaan, dukungan, dan perhatian orang lain. Kesimpulannya, di sini perubahan merupakan suatu proses di mana terjadi peralihan atau perpindahan dari status tetap statis yang statis bersifat dinamis. Artinya, dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada. Sebagai perawat harus ada perubahan untuk menuju profesionalitas, dimulai dari diri sendiri dan hal-hal kecil, dan tidak menunda-nunda kesempatan. Saran untuk para mahasiswa perawatan untuk dapat memahami dan menggunakan teori konsep perubahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.